Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas sebuah materi vektor mengenai garis dan bidang pada ruang 3. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bidang pada ruang 3. Pada geometrik analitik, suatu garis pada ruang berdimensi 3 dapat ditentukan jika kemiringan dan salah satu titiknya diketahui. Jika kemiringan suatu bidang adalah dengan menentukan suatu vektor normal yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Misalnya, kita ingin mencari persamaan dari bidang yang melewati titik P0, X0, Y0, dan Z0 dan memiliki vektor normal N sama dengan A, B, C. Tampak dari gambar bahwa bidang tersebut terdiri dari tepat titik-titik P, X, Y, Z, di mana vektor P0P adalah ortogonal terhadap N. Kalau dia ortogonal, maka hasil X titiknya sama dengan 0. Karena P0P sama dengan X, dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0. Maka persamaan dapat ditulis kembali sebagai berikut: A, X dikurang X0 tambah B, Y dikurang Y0 tambah C, Z, Z0 sama dengan 0. Kita menyebut ini sebagai bentuk normal titik dari persamaan suatu bidang. Yang kedua, garis pada ruang 3. Kini kami akan menunjukkan bagaimana memperoleh persamaan pada ruang 3 yang melewati titik P0, X0, Y0, dan Z0 sejajar dengan vektor tak 0 V sama dengan A, B, C. Maka jelas digambar bahwa T terdiri dari tepat titik-titik P, X, Y, Z tersebut. Maka vektor P0P sejajar dengan V, yaitu di mana terdapat suatu skalar T, sehingga P0P sama dengan TV. Jika kita keluarkan komponen-komponennya, Z dikurang Z0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0 sama dengan TA, TB, TC, sehingga diperoleh X dikurang X0 sama dengan TA, Y dikurang Y0 sama dengan TB, dan Z dikurang Z0 sama dengan TC, sehingga X sama dengan X0 ditambah TA, Y sama dengan Y0 ditambah TB, dan Z sama dengan Z0 ditambah TC. Kemudian dimensi 3. Dimensi 3 merupakan salah satu materi yang dipelajari di tingkat sekolah. Dimensi 3 adalah suatu objek yang mempunyai ruang. Dalam dimensi 3 dipelajari beberapa konsep seperti kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang dari suatu bangun 3 dimensi. Sebelum mempelajari dimensi 3, pemahaman mengenai diagonal bidang dan diagonal ruang diperlukan untuk mempelajari konsep dimensi 3. Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh penerapan dimensi 3. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Dewa. Contoh penerapan dimensi 3. Dimensi 3 mencangkup konsep mengenai kedudukan titik, garis bidang, jarak antar titik, dan sebagainya. Oleh karena itu, konsep dimensi 3 ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kedudukan titik, kedudukan garis, kedudukan bidang, jarak antar titik, dan sebagainya. Contoh, carilah persamaan parameter untuk garis G yang melalui titik-titik A 2, 4, 1 dan B 5, 0, 7. Di manakah garis tersebut memotong bidang XY? Jawab, vektor arah garis AB 5,
dikurang 2, 0 dikurang 4, 7 ditambah 1, sama dengan 3 min 4, 8, yang sejajar dengan garis G. A terletak pada garis G, maka garis G diberikan oleh persamaan X sama dengan 2 tambah 3, Y sama dengan 4 kurang 4, Z sama dengan min 1 ditambah 8. Contoh kedua, carilah persamaan bidang datar yang melalui titik P. 1, 2, min 1, Q, 2, 3, 1, dan R, 3, min 1, 2. Jawab. Bidang datar melalui P, 1, 2, min 1, Q, 2, 3, 1, dan R, 3, min 1, 2. Faktor PQ sama dengan 2 dikurang 1, 3 dikurang 2, 1 ditambah 1, sama dengan 1, 1, 2. Faktor PR sama dengan 3 dikurang 1, min 1 dikurang 2, 2 ditambah 1, sama dengan 2, min 3, 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari latihan soal dan pembahasan garis dan bidang dalam ruang. Soal pertama, diketahui 5 beraturan T, A, B, C, D dengan A, B, C, D adalah persegi yang memiliki panjang AB sama dengan 4 cm, TA sama dengan 6 cm. Dan yang ditanya adalah jarak titik C ke garis AT. Maka yang pertama yang dilakukan adalah menggambar dulu limasnya dan meletakkan komponen-komponennya. Lalu setelah itu yang pertama kita tentukan adalah panjangnya. Kita mencari panjangnya dulu. T-nya itu sama dengan akar AT kuadrat dalam kurung 1/2 AC tutup kurung kuadrat 2 kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat dikurang kurung buka 2 kuadrat dikurung kurung tutup 2 pangkat 2 sama dengan akar 28 sama dengan 2 sama dengan 2 akar 7. Nah, kita sudah mendapatkan panjangnya, yaitu akar 28 sama dengan 2 akar 7. Nah, setelah itu kita akan menentukan panjang C-nya melalui perbandingan luas segitiga. Nah, luas segitiga TCA sama dengan delta ATC setengah dikali C pangkat 1 dikali AT sama dengan setengah T pangkat 1 dikali AC. Nah, C pangkat 1-nya ini itu 6. Nah, sama dengan 2 akar 7 dikali 4 akar 2. Nah, sama dengan 8/6 akar 14. Sama dengan 4/3 akar 14. Nah, hasil yang didapat adalah 4/3 akar 14, yaitu jarak titik C ke AT. Soal selanjutnya yaitu mencari nilai kontinus sudut antara bidang ABC dengan ABD dari bidang 4 beraturan berikut. Kita pertama menggambar limasnya ini. Sudah memiliki bagian yang A itu 6 cm dari A ke C-nya itu. Nah, langsung saja untuk menentukan yang pertama itu kita menentukan panjangnya dulu. Menentukan panjangnya dengan cara D sama dengan akar AD kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan AD kuadratnya ini 6 pangkat 2 dikurang 32. AD-nya itu pangkat 2. AD pangkat 2 itu 3
3 pangkat 2 sama dengan 3. Oke, saya akan melanjutkan contoh soal di dimensi 3. 1. Vina akan mengadakan acara ulang tahun di sebuah kafe. Sebuah lampu hias diletakkan di tengah-tengah langit ruangan, dan dari setiap sudut atas ruangan ke tengah lampu hias akan dipasang pita. Berapakah panjang pita yang Vina perlukan jika ruangan yang dipakai berukuran 8 kali 8 kali 3 meter? Penyelesaiannya seperti di bawah. FH kuadrat sama dengan HG kuadrat tambah FG kuadrat. FH kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. FH2 sama dengan 64 tambah 64. FH sama dengan 128. FH sama dengan akar kuadrat 128. FH sama dengan 8 akar 2. FH sama dengan GH. Panjang pita sama dengan FH tambah GH sama dengan 8 kuadrat 2 tambah kuadrat 2 sama dengan 22,62. Jadi total panjang pita yang dipakai adalah 22,62 meter.